Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istijabah Aswanisa dari kelas 1 CPAI dengan NIM 12320200092. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester. Karena itu, tunggu apa lagi? Yuk kita mulai. Soal nomor 1. Bila kita berbicara tentang HAM di Indonesia, maka akan berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya bangsa dan agama termasuk Islam. Terkadang bisa dikatakan sejalan atau selaras, namun bisa juga bertentangan. Pertanyaannya, di mana letak keselarasan dan pertentangan antara HAM dan agama? Coba jelaskan dengan singkat dan berikan contohnya. Beberapa keselarasan HAM dan agama di Indonesia. Yang pertama, nilai kemanusiaan. Contohnya, ajaran Islam tentang larangan membunuh, menzalimi, diskriminasi sejalan dengan prinsip HAM tentang hak hidup dan non-diskriminasi. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Contohnya ialah prinsip Islam tentang persamaan derajat manusia di hadapan Allah sejalan dengan prinsip HAM tentang kesetaraan. Yang ketiga ialah solidaritas dan kepedulian sosial. Contohnya, ajaran Islam tentang zakat dan sedekah sejalan dengan prinsip HAM tentang hak atas bantuan sosial. Adapun pertentangan HAM dan agama di Indonesia, yang pertama ialah pandangan tentang aborsi. Di sisi lain, beberapa agama termasuk Islam melarang aborsi kecuali dalam kondisi tertentu. Yang kedua yakni pandangan tentang homoseksualitas. Beberapa agama termasuk Islam mengkategorikan homoseksualitas sebagai dosa dan perilaku yang tidak terpuji. Yang ketiga, pandangan tentang kebebasan beragama. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok minoritas agama. Kesimpulannya ialah hubungan antara HAM dan agama di Indonesia kompleks dan tidak selalu sejalan. Di satu sisi terdapat banyak nilai yang selaras antara keduanya. Di sisi lain, terdapat beberapa perbedaan pandangan yang berpotensi menimbulkan pertentangan. Penting untuk memahami dan menghargai keragaman nilai dan budaya di Indonesia. Dialog dan toleransi antar umat beragama dan kelompok-kelompok masyarakat perlu terus diupayakan untuk mencapai harmoni dan keseimbangan antara HAM dan agama. Lalu yang kedua, demokrasi menurut Montesquieu diartikan sebagai kekuasaan negara yang dijalankan oleh 3 lembaga negara yang berbeda, diantaranya legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing institusi tersebut harus berdiri secara independen tanpa dipengaruhi institusi lain sehingga tidak mengganggu kinerjanya. Jelaskan bagaimana relasi di antara 3 lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam mencapai tujuan nasional. Di antaranya yaitu ketiga lembaga ini saling terkait dan bekerja sama dalam mencapai tujuan nasional. Legislatif dan eksekutif bekerja sama dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan. Adapun yudikatif berperan sebagai penengah dan pengawas agar kedua lembaga lainnya berjalan sesuai konstitusi. Yang keempat, ketiga lembaga perlu menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik untuk menghindari konflik dan kebuntuan. Yang kelima, keseimbangan dan sinergi antar lembaga ini penting untuk mewujudkan demokrasi yang efektif dan mencapai tujuan nasional. Contohnya, dalam proses legislasi eksekutif dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada legislatif.
Legislatif dapat meminta penjelasan kepada eksekutif terkait pelaksanaan kebijakan. Yudikatif dapat membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Maka kesimpulannya ialah pemisahan kekuasaan dan relasi yang seimbang antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan elemen penting dalam demokrasi. Sinergi dan komunikasi yang baik antar lembaga ini diperlukan untuk mencapai tujuan nasional dan mewujudkan demokrasi yang efektif di Indonesia. Menurut Dawam Raharjo, konsep masyarakat madani mengandung 3 hal, yaitu agama sebagai sumbernya, peradaban sebagai prosesnya, dan masyarakat kota sebagai hasilnya. Pertanyaannya, apakah konsep tersebut sesuai dengan model masyarakat kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah? Konsep masyarakat madani Dawam Raharjo memang terinspirasi dari model masyarakat yang dibangun oleh Nabi SAW di Madinah. Berikut adalah beberapa kesesuaian dan perbedaannya. Adapun kesesuaiannya diantaranya 1. Sumber. Baik Dawam Raharjo maupun Nabi Muhammad SAW menjadikan agama sebagai sumber nilai dan moralitas dalam membangun masyarakat madani. Yang kedua, proses. Keduanya menekankan pentingnya peradaban sebagai proses transformasi individu dan masyarakat menuju tatanan yang lebih baik. Yang ketiga, hasil. Tujuan hasil dari kedua konsep ini adalah terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermoral. Adapun perbedaannya diantaranya 1. Konteks. Dawam Raharjo merumuskan konsepnya dalam konteks modern Indonesia, sedangkan Nabi Muhammad SAW membangun masyarakat madani di Madinah pada abad ke-7 Masehi. Yang kedua yaitu fokus. Dawam Raharjo lebih menekankan pada aspek demokrasi dan partisipasi masyarakat, sedangkan Nabi Muhammad SAW lebih fokus pada aspek spiritualitas dan keimanan. Yang ketiga yaitu penerapan. Model masyarakat madani di Madinah diterapkan secara langsung oleh Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin, sedangkan konsep Dawam Raharjo lebih bersifat ideal dan masih perlu diwujudkan dalam praktik. Konsep masyarakat madani Dawam Raharjo memiliki kesesuaian dan perbedaan dengan model masyarakat yang dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kesesuaiannya terletak pada sumber nilai, proses, transformasi, dan tujuan akhir. Perbedaannya terletak pada konteks, fokus, dan penerapannya. Meskipun terdapat perbedaan, konsep Dawam Raharjo dapat dilihat sebagai upaya untuk mengaktualisasi nilai-nilai Islam dalam konteks masyarakat modern Indonesia. Model masyarakat madani di Madinah dapat menjadi inspirasi dan sumber pembelajaran dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Yang keempat, radikalisme yang terjadi di Indonesia harus diposisikan sebagai persoalan serius yang perlu segera untuk ditangani karena bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sehingga mengancam keutuhan NKRI. Pertanyaannya, bagaimana upaya efektif mitigasi radikalisme pada para pemuda? Upaya efektif mitigasi radikalisme pada pemuda dilakukan melalui 4 pendekatan. Pendekatan yang pertama ialah pendekatan pencegahan melalui pendidikan, pengembangan wawasan kebangsaan, pemberdayaan ekonomi, dan yang terakhir pelibatan pemuda dalam kegiatan positif. Adapun melalui pendekatan kontra radikalisme melalui tiga
tiga pendekatan, yakni deradikalisasi, yaitu memberikan pembinaan dan edukasi kepada individu yang telah terpapar paham radikalisme. Yang kedua, kontraradikalisasi di dunia digital, memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan narasi positif dan melawan propaganda radikalisme. Yang ketiga, penguatan peran keluarga dan masyarakat, yakni meningkatkan kewaspadaan dan peranan aktif keluarga dan masyarakat dalam mencegah penyebaran radikalisme. Pendekatan yang selanjutnya yaitu pendekatan penegakan hukum. Penindakan tegas terhadap kelompok radikal, yakni menindak tegas kelompok dan individu yang menyebarkan paham radikalisme dan melakukan tindakan kekerasan. Kedua, penegakan aturan terkait ujaran kebencian dan hoaks adalah menindak tegas penyebar ujaran kebencian dan hoaks yang dapat memicu radikalisme. Adapun pendekatan selanjutnya yaitu pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, tokoh agama dan masyarakat, dan media massa. Jadi, mitigasi radikalisme pada pemuda membutuhkan upaya komprehensif dan berkelanjutan yang melibatkan berbagai pihak. Pendekatan pencegahan kontraradikalisasi dan penegakan hukum perlu dilakukan secara stimulan. Kolaborasi dan sinergi antara semua pihak menjadi kunci utama dalam menangkal radikalisme dan menjaga keutuhan NKRI. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.